Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita punya narasumber dan kita akan berkenalan dengan Mbak Anti. Ya, Mbak Anti gimana kabarnya Mbak Anti? Alhamdulillah ya. Udah bukan pusing COVID lagi ini mah. Pusing Udah tugas pusing ya. tugas. Sama berarti Mbak. Ini pelampiasannya bikin konten nih Mbak. Oh gitu, benar-benar. Boleh juga ini jadi ide ya. Iya. Oke lah. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mengundang Mbak Anti untuk sharing. Beliau berapa bulan yang lalu Mbak? Sebulan lalu ya, September aku kan mulai. Ya, kisaran bulan September. 2 bulan berarti. Positif COVID dan nanti mungkin Mbak Anti akan cerita gimana bisa terjadi, kemudian seperti apa isolasinya dan bagaimana pemulihannya. Mungkin bisa jadi edukasi juga untuk kita semua gitu. Silakan Mbak, mungkin bisa cerita gimana awalnya bisa tahu gitu, positif gitu, apa gimana ceritanya? Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Elsa udah mau coba sharing bareng di sini, dikasih kesempatan sharing. Ya, jadi aku Anti Ahsanti, ya teman-teman bisa biasa panggil aku Anti. Anti ini tinggalnya di Jakarta nih, di Jakarta Timur teman-teman. Kemarin itu aku tinggal di rumah satu keluarga bareng sama ibu sama bapak, ada satu juga anggota keluarga yang tinggal di sini. Nah, terus awal cerita COVID itu gimana aku nyeritain dari awalnya. Intinya sih pada awalnya ada keluhan sakit, tapi itu kan awalnya ayah aku. Jadi waktu itu harinya sih aku ingat hari Kamis itu beliau udah sakit, demam, nggak demam justru, tapi apa ya, sakitnya pusing, bukan demamnya dulu malah pusingnya, dan karena beliau itu punya penyakit lambung dan memang itu sudah kambuhan tahunan. Dan memang kita udah ngukur waktu-waktunya biasanya di akhir-akhir tahun gini. Jadi waktu itu kita cuma pikir, memang mungkin beliau kecapean gitu ya, karena banyak aktivitas. Dan waktu itu cuma keluhannya pusing. Terus memang Jumat malam sempat demam. Ketika demam itu dan pusing, kita juga tetap masih ngelihat itu sebagai gejala lambung dan kecapeannya beliau, karena kan cuma mual gitu kan. Nah, tapi kita memang udah antisipasi karena kalau beliau udah kumat itu agak sulit penanganannya kalau makin parah. Akhirnya hari Jumat itu kita udah bikin jadwal ketemu dokter gitu. Jadi hari Jumat bikin jadwal ketemu dokter, hari Sabtu siangnya baru ketemu dokternya. Nah, pas ketemu dokter memang kita ceritain tuh pusing, demam gitu. Ternyata pas ketemu dokter, ayah baru cerita sempat sesak katanya. Gitu. Sempat ada sebentar katanya, cuman gak terlalu terasa sesaknya karena mungkin kan berpikirnya karena sakit lambung, asam lambung naik, berarti kan bisa juga ada sesaknya gitu kan. Iya. Oh gitu kata dokternya. Ya udah akhirnya kata dokter kita swab juga ya gitu untuk jaga-jaga aja gitu. Jadi awalnya hari Sabtu itu ayah akhirnya diperiksa, dikasih obat lambung biasa beliau, terus di swab juga gitu. Tapi dari hari udah selesai itu, tapi alhamdulillah memang dari hari Kamis beliau sakit itu udah nggak keluar sih beliaunya, karena memang udah tahu kondisinya nggak sehat, dan kita tahu kan COVID memang menular kalau lagi nggak sehat ya, imunitas kita turun gitu. Akhirnya memang sudah diminta istirahat di rumah gitu. Dan aku pun hari Jumat, Sabtu tuh masih kemana-mana. Hari Jumat aku masih harus keluar
keluar nggak ngajar sih, kayak ada freelance ngajar. Nah cuman waktu itu memang aku nggak kontak banget intens sama ayah, karena kan kamar aku rumahnya 2 lantai, aku di atas, ayah di bawah gitu. Terus ayah punya kamar sendiri dan aku beraktivitas banyak di atas, terus kerja keluar juga. Pas keluar ayo waktu itu nggak banyak kontak deh. Waktu hari Jumat itu, hari Sabtu kita ke rumah sakit. Nah hari Sabtu habis dari rumah sakit itu barulah itu aku sama ibu itu ngerasain kok meriang ya kita juga gitu. Iya, Iya, iya. jadi waktu Itu itu tapi udah uh, belum tahu ya Mbak, belum tahu hasilnya. belum. Belum. Jadi hari Sabtu itu mulai pada aku pegel awalnya Hmm. dan emang tenggorokan agak sakit. Tapi kan itu kayak ya mungkin sama lah, kita juga kecapean aja kali. Apalagi kan emang aku ada harus keluar juga. Terus aku juga waktu itu aku lagi ngurusin event apa sih, acara clean up nasional gitu. Ya Iya. aku cuman online sih, semua tuh pakai online, rapat sampai malam, nyiapin apa sampai malam, tapi itu online gitu. Jadi aku pikir ya udah itu kecapean aja. Nah pas minggu itu dan hasil ayah belum keluar, tapi ayah udah swab. Minggu itu udah aku demam juga, ibu demam. Terus kita pas demam, oh kok kita demam ya, kok kita meriang ya gitu ya. Tapi kan kita mikirnya ya karena kecapean, ya udah kita cuman boost vitamin sama, kalau aku waktu itu minum madu sama air jeruk kayak gitu. Dan itu udah lumayan nggak, udah minggu demam, Senin tuh udah minggu malam malah itu udah nggak ada demam lagi gitu kan. Dan justru aku nggak ada ngerasa sesak sama sekali. Makanya aku pikir itu ibu aku juga nggak ada ngerasa sesak. Kita makanya mikir itu semua ya kecapean biasa. Nah tapi hari Senin Selasa tuh aku masih ngerasa lemas gitu. Kira aku kalau aku flu biasa, sakit biasa, biasanya lemesnya nggak selemes ini gitu kan. Tapi kan aku cuman tetap masih berpikir sakit biasa, yang akhirnya aku nggak, udah karena Senin aku udah masih lemes, aku nggak kemana-mana. Jadi udah di rumah, ibu juga paling ke pasar gitu kan. Dan di pasar kan dia berjarak pakai masker. Semoga sih tidak berkontak langsung sama pelanggan yang lain ya, karena kan beliau jualan gitu. Nah, pas Selasa aku udah juga mau coba keluar pergi, aku malah agak demam paginya gitu. Terus kayak lemesnya udah nggak terlalu, tapi aku malah demam. Ya udah akhirnya jadi pergi nggak ya gitu kan. Akhirnya aku hold tuh, aku nggak jadi pergi lagi kan. Terus aku izin sama yang anak didik yang aku biasa ajarin, kayak aku nggak berangkat dulu deh, karena memang ternyata demam lagi, aku bilang gitu. Selasa sore baru kita dapat hasil dari swabnya ayah gitu. Nggak sore banget sih, udah mau maghrib malah tuh. Pas itu baru dapat, oh ternyata ayah positif di swab itu. Nah karena beliau positif kan kita kayak, ya berarti meriang kita kemarin bukan meriang biasa Iya, langsung curiga ya. gitu. Iya karena kan memang apalagi ibu kan intens banget interaksinya gitu kan. Aku juga meskipun nggak intens karena kita satu rumah kan pakai kamar mandi bareng, meskipun Iya. iya kan, terus alat makan kita juga nggak ada pisah-pisah, Iya. terus satu meja makan bareng gitu kan. Jadi ya udahlah akhirnya, oh berarti mungkin memang kita positif nih gitu kan, karena kan kita juga ada gejala tanda-tandanya itu. Nah tadinya tuh hari Selasa malamnya aku langsung mau swab gitu kan. Cuman waktu itu keadaannya hujan deras, dan ternyata pas aku lagi mau berangkat ke rumah sakit, waktu itu aku motoran sendiri tuh. Oh, Itu ya iya. ampun. Terus malam-malam itu pas mau berangkat ke rumah sakit, nggak sanggup deh badannya jalan ke rumah sakitnya karena lumayan jauh untuk swab gitu kan. Yang waktu itu ya udah akhirnya Selasa malamnya aku nggak jadi tuh. Udah nggak jadi, tapi kita dari rumah udah siap siaga karena kan memang ayah sudah positif. Kalau udah positif berarti data tuh udah masuk. Kalau di Jakarta tuh kalau kamu udah positif itu data udah masuk secara nasional. Maksudnya data orang yang udah positif itu. Tinggal nanti gimana koordinasi sama puskesmas misalnya. Kalau di kita vaskesnya terdekat kan puskesmas gitu. Nah, sampai akhirnya udah Selasa itu dari malam kita udah didata. Rabu pagi lah tuh. Pas Rabu pagi itu akhirnya kan aku mengejar nih gimana follow up-nya. Follow up dari fasilitas kesehatan terdekat kalau udah ada yang positif. Karena kan memang sudah nggak boleh keluar rumah
kan. Otomatis kalau nggak keluar rumah gimana supply kita Iya. makanan, terus gimana bentuk interaksi kita yang dibatasi ini apa bantuannya misalnya seperti itu kan, atau gimana nih follow up buat apa keluarganya yang terdekat gitu kan. Kan katanya harusnya di swab gratis ya dari puskesmas gitu Iya. kan. Nah, ternyata memang waktu itu agak mengecewakan sampai jam 8, jam 9 itu nggak ada kabar gitu. Itu kemarin itu tuh akhirnya sampai aku harus minta bantuan sama senior yang lain untuk, Kak, saya tuh udah lapor gitu. Ini kita tuh udah ada datanya, tapi kok nggak ada follow up-nya ya? Aku bilang gitu. Karena kan kalau kayak gini bukan salah kita kalau nanti kita tetap berkeliaran dan kalian nggak ada geraknya, aku pikir gitu kan. Aku sampai aku gituin gitu ya, saking kenapa pergerakannya lambat gitu kan. Akhirnya dibantu sama senior aku untuk kemudian beliau kamu mana, oh aku di Klender Kak gitu. Oh ya udah, terus nanti ternyata beliau punya beberapa channel teman-temannya. Nah, akhirnya sampailah ke dinas DKI dan puskesmasnya akhirnya dipush untuk kemudian kasih follow up nih ke keluarga kayak gitu. Ya udah deh, terus habis itu pas sampai pihak puskesmasnya bicara, oh ya udah Bu, ini kita kasih obat nih buat bapak, buat ibunya ibu aku maksudnya. Dan sementara karena yang beresiko itu ibunya aku, jadi mungkin yang dapat swab itu cuma ibu katanya gitu. Kalau buat Anti sendiri, ibu udah isolasi aja mandiri di rumah, insya Allah kalau 14 hari itu udah kok udah sembuh katanya gitu. Ya aku sebagai orang yang harus keluar rumah dan juga banyak orang yang berinteraksi sama aku kan juga mengkhawatirkan ya, maksudnya kalau kayak gitu kan gak aman dong. Terus cuman karena alasannya aku anak muda, range kesembuhannya tinggi, terus udah gitu kan, itu juga agak-agak mengecewakan waktu itu. Makanya akhirnya ibu aku dapat jadwal swab hari Kamis, hari Rabu itu baru akhirnya aku swab sendiri. Rabu sore itu aku swab sendiri. Gitu deh. Jadi akhirnya ke-trigger untuk swab karena dari puskesmas nggak memfasilitasi dengan alasan karena masih muda dan kemungkinan sembuhnya tinggi. Padahal beliau belum tahu juga kalau aku punya penyakit MAH dan asma kan gitu ya. Iya. Yang harusnya kan sebenarnya jadi prioritas ya gitu. Tapi karena memang sudah nggak ada beliau udah bilang nggak perlu, ya udah akhirnya aku swab sendiri. Ibu aku swab hari Kamis. Dari Selasa Bapak tahu, Rabu, Kamis, Jumat itu semua kita di rumah aja sih. Semua udah akhirnya di rumah di isolasi sendiri. Kita mandiri. Nah, semuanya itu di rumah ya. Terus habis itu udah deh kita pikir ayah kuat-kuat aja. Ternyata hari Sabtu beliau drop gitu. Dan hari Rabu kan, waktu hari Rabu tuh sebenarnya ditanya mau nggak dirujuk ke rumah sakit, kalau mau nanti kita coba buatkan gitu kan. Ayah bilang nggak apa-apa bisa gitu. Ternyata pas hari Sabtu beliau drop, dan hari Sabtu kan agak kesulitan ya, maksudnya puskesmas juga tutup, fasilitas kesehatannya juga agak sulit dijangkau yang lain kecuali swasta gitu kan. Tapi akhirnya karena Bapak drop Sabtu pagi, akhirnya aku coba telemedicine sama dokter beliau di rumah sakit yang kita kunjungi seminggu lalu gitu kan. Pasti telemedicine, kita dari rumah kayak gini via Zoom, terus kata dokternya beliau, oh ya berarti sebenarnya ini bukan sakitnya Bapak aja, ini pemicunya yang COVID-nya juga gitu. Karena apalagi Bapak positif ya harusnya nggak di rumah Pak gitu, karena Bapak udah punya penyakit, biar ditangani dulu COVID-nya, baru nanti kalau memang sakit lambungnya masih ada kita tangani gitu, yang penting COVID-nya dulu kata dokternya gitu. Nah, terus gimana dong Pak gitu kan, ya dirujuk. Kalau sama rumah sakit yang Bapak pertama itu agak jauh dan itu sulit gitu kan. Akhirnya kita cari rumah sakit rujukan untuk COVID terdekat rumah ada nih Pak gitu kan. Ya udah saya bikin surat rujukannya. Udah akhirnya bikin surat rujukan dari dokter, kita Sabtu siang sih, jam 2 jam 3 itu akhirnya kita ke rumah sakit rujukan itu. Sambil aku juga menghubungi pihak Satgas COVID terdekatnya dari puskesmas itu. Aku bilang, ayah drop nih nggak kuat di rumah. Akhirnya kita harus bawa beliau ke rumah sakit kayak gitu kan. Terus tapi ternyata pas di rumah sakit rujukannya juga
lempar gimana ya, awalnya tuh kayak menolak gitu kan, kita kan langsung masuk IGD kan. Beliau bilang, iya memang ini rumah sakit rujukan, tapi rumah sakit rujukan yang memang dari dinas katanya, nggak bisa rumah sakit rujukan dari dokter kayak gitu. Udah tuh ribet lagi juga ya. Aku megang. Tapi memang waktu itu panjang juga sih prosesnya. Aku akhirnya juga bolak-balik WA in Satgas. Oh ya waktu itu hari Sabtu ya. Hari Jumat aku dapat hasil tes aku. Ternyata aku positif tuh hari Oh, Mbak Jumat tuh. Rabu tes ya? Rabu tes, Rabu Jumat tes, udah Jumat keluar. positif. Sebenarnya Sabtu paginya aku udah ngobrol sama orang Satgas gitu. Ini gimana? Udah ada dua orang di rumah yang positif, aku bilang gitu kan. Mbak sama Bapak Terus kan? Yang Ibu belum iya, ya? terus belum. Ibu itu hasilnya, ibu kan swab Kamis, hasilnya baru Senin katanya. Oh. Terus si pihak Satgas cuma bilang kita tunggu hasil ibu ya Mbak bagaimana. Soalnya kalau saya urus rujukan saat ini, misalnya aku kan ke Wisma Atlet gitu. Katanya Wisma Atlet waktu itu lagi di hold dulu, lagi penuh minggu itu Penuh-penuhnya. katanya. Jadi katanya isolasi dulu ibu sama aku sama bapak di rumah. Tapi kan ternyata pas hari Sabtu itu bapak ngedrop, akhirnya bapak langsung ke rumah sakit, dibawa ke IGD. Tapi itu juga masih dilempar-lempar, lama juga prosesnya. Tapi kita kekeh kalau kita di rumah kita nggak akan tertangani dan itu jadi buruk, kita bilang kayak gitu. Dan akhirnya pihak rumah sakit mau nggak mau karena udah masuk IGD, mereka akhirnya terima juga meskipun memang agak alot juga prosesnya gitu. Dan aku juga akhirnya nge-push orang Satgasnya meskipun itu hari Sabtu nggak masuk ya. Terus kan akhirnya aku bilang ya gimana nih Bu, karena ya nggak bisa di rumah. Kalau di rumah nanti beliau nggak bisa bertahan, aku bilang gitu. Kalau nggak makan gimana imunitasnya naik, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya beliau mau nggak mau tuh ngurusin juga, bikinin surat pengantar lalala kayak gitu kan. Dan itu langsung digojek dari puskesmas ke rumah sakit terdekat. Itu alasan kita juga pilih rumah sakit rujukan terdekat karena biar gampang kan aksesnya ya. Udah akhirnya dari hari Sabtu bapak di rumah sakit itu ya, udah di rumah sakit, dan which is itu udah seminggu dari beliau periksa pertama Sabtu lalunya kan di rumah sakit ke dokternya beliau. Hari Minggu ibu di rumah, aku di rumah. Nah tapi memang aku udah mulai hilang penciuman itu hari Rabu. Itu mulai nggak ada rasa. Cuman aku mikir kayak pahit aja sih waktu itu, lidah tuh pahit. Terus rasa emang mulai berkurang. Tapi aku pikirnya karena ya kalau aku tuh kalau udah emang sakit ngedrop, memang makan aku tuh susah. Kalau udah makan susah kan emang jadinya makin lemas akhirnya. Dan aku mikir ya wajar kalau sakit pasti nanti hidungnya penciumannya kurang, lidahnya pahit. Tapi ternyata kan pas hari Jumat hasilnya tahu positif, oh ya berarti memang gejala COVID-nya muncul gitu kan. Hari Jumat itu juga sudah mulai berasa sesak waktu itu aku. Oh, ada Makanya sesaknya terus ya, Mbak? karena entahlah ya mungkin juga psikis juga ya. Jadi memang ini Iya. agak unik juga sih. Karena di rumah tuh sampai hari kan kita sempat di rumah seminggu ini kan, di rumah seminggu itu tuh akhirnya juga jadi kayak somehow tuh beberapa pendekatan lingkungan juga kurang baik gitu kan, maksudnya kayak kita memang udah nggak keluar terus tapi tidak di follow up dengan pihak pemerintah setempat yang baik. Habis itu juga ditambah ada sentilan dengar-dengar tetangga kayak pulang aja lah kalian, jangan di sini dulu nanti malah nular kayak kita. Aku sih pribadi secara psikis aku juga jadi makin ngedrop. Iya kepikiran ya. Pokoknya karena masih punya dua kakak kan rumahnya nggak jauh. Jadi beliau masih suka anterin semua kebutuhan kita gitu. Jadi masih aktif waktu itu. Nah, hari Senin ibu baru dapat kabarnya, Senin sore banget malah itu. Sebenarnya di ininya malam itu dikabarin kalau beliau positif juga. Hari apa tadi, Sabtu bapak udah dibawa ke rumah sakit, terus hari Minggu kita di rumah tinggal berdua, ibu aku, dan hari Senin itu hasilnya keluar Senin sore malam gitu dikabarin positif ibu, dan hari Selasa pagi akhirnya dikabarin sama pihak Satgasnya. Itu semua kita semua dari awal tuh via WA semua, aku nggak pernah ketemu sama beliau juga. Itu kita disuruh datang ke puskesmas pusat. Jadi kalau Duren Sawit, kan aku Duren Sawit, ada puskesmas
di pusatnya itu di Duren Sawit itu untuk nanti kita dijemput bareng-bareng isolasi mandiri ke Wisma Atlet gitu. Tapi Oh. memang sebelumnya dari hari Rabu pagi aku lapor itu memang puskesmas sudah ngasih obat ke ayah sama ke ibu. Aku dikasih obat dari hari Jumat. Obatnya sebenarnya obat ini aja sih, kayak semua pasien COVID harusnya dapat itu sih, semacam vitamin C, azitromisin, ada beberapa gitu. Terus karena kalau aku kan keluhannya memang di lambung, mual, ya akhirnya aku juga dapat obat lambung gitu. Udah mulai dari hari Selasa kami di Wisma deh, aku sama ibu. Terus ayah di rumah sakit dari hari Sabtu itu. Jadi rumah kosong ya, Mbak? Dan di kosong, udah kosong sama sekali. Bapak di rumah sakit, Mbak sama Ibu di Wisma Atlet. Itu Ibu sama Mbak ke Wisma Atletnya dalam waktu yang sama? Iya, akhirnya. Kan karena waktu hari Sabtu kan aku nge-push pihak Satgas ini gimana, udah 2 orang, terus beliau bilang, kita tunggu kabar ibu dulu ya Mbak, kalau ibu Mbak positif, nanti baru kita coba kerujuk ke Wisma, dan juga sekarang nggak bisa dirujuk untuk hari Sabtu ini karena memang penuh katanya gitu. Jadi nanti kita tunggu kabar gimana hasil swabnya ibu aku dulu, baru nanti kita lihat bisa nggak dirujuk. Nah udah akhirnya pas Senin itu dikabarin ibu positif, baru kita berdua bareng-bareng dibawa ke sana. Sebenarnya awalnya itu aku maunya sih di rumah sakit rujukan bareng bapak gitu kan. Karena waktu itu aku juga diare ternyata. Diare. Jadi memang gejala COVID itu banyak ya, maksudnya bukan cuma sesak nafasnya aja gitu kan. Memang dan dari semua orang yang konsultasi ke aku pun awal gejalanya tuh justru bukan sesak, Apa tuh, dari Mbak? sakit lambung. Oh, dari lambung. Mereka tuh justru jadi dari mual, muntah, dan meriang kayak gitu. Aku sempet pas dari hari Selasa tahu bapak sakit dan aku juga masih lemes sakit, itu aku juga udah susah makannya. Nggak tahu karena mualnya itu, dan aku mikir mual tuh ya memang aku punya lambung gitu, jadi sakitku pasti dari mual lambung itu aja gitu. Ternyata memang yang lain, teman-teman yang bertanya-tanya ke aku, ya awalnya lambung gitu kan. Oh ternyata malah lambung. Dan beberapa keluarga, nggak berapa sih, ada orang tua temen yang akhirnya ayahnya juga meninggal, sama nggak expect kalau itu COVID, karena semua mereka pikir ada yang punya memang lambung, ada yang meriang kayak gitu. Dan itulah yang memang juga harus kita cermatin gitu, karena ternyata gejalanya nggak cuma sesak nafas gitu. Kebanyakan saat ini justru gejalanya dari lambung. Dari lambung ya. Dari hari Selasa aku sama ibu di Wisma, ya alhamdulillah sih di sana penanganannya cukup ini ya, karena pas kita masuk tuh udah cek darah, EKG, EEG, ronsen, terus semua alat vital diperiksa kayak gitu kan. Karena memang kan aku bilang aku sama ibu nih bergejala, mungkin ibu gejalanya nggak tinggi gitu kan, dan beliau kan nggak ada penyakit bawaan gitu kan, tapi beliau bergejalanya yang aku amati memang tiap malam masih batuk, bilang gitu. Iya, karena beliau nggak biasa batuk-batuk sampai kayak gitu. Dan pas sudah di sini tuh sekarang jadi batuk gitu kan. Akhirnya kan makanya kita dicek semua tanda vitalnya. Sampai akhirnya baru setelah cek tanda vital lengkap udah selesai, baru kita ditaruh di towernya triasenya sesuai dengan yang penyakitnya kita gitu. Dan ternyata triase kita kan memang gejala sedang, bukan gejala yang parah. Jadi di Wisma Atlet itu ada beberapa tower. Nah, towernya itu bergradasi ya? Diperuntukkan untuk masing-masing gejalanya. Ada yang gejala berat, biasanya gejala berat itu ditaruh di tower 6 misalnya gitu. Ada yang gejala memang tanpa gejala, dia biasanya ditaruh kemarin towernya baru dibuka di tower 4. Dan kalau aku tower perawatan, tower 7, itu memang tower yang sudah didapat perawatan sebelumnya, tinggal nanti dipantau apakah berhasil atau enggak gitu. Jadi kan karena kan kami sudah dapat perawatan dari puskesmas ya, udah ada obat yang kami dapatkan. Jadi makanya terus kita pas diperiksa tanda vital kita juga tidak mengkhawatirkan gitu. Jadi kita ditaruhlah di tower itu. Tapi dan selama di sana ya
beda 2 hari sih aku tuh sama ibu 14 hari, aku 16 hari. Udah kita memang harus rutin kalau di tower itu, kalau sudah di Wisma tuh 3 kali makan dan 3 kali kontrol itu. Pagi, siang, malam. Pagi itu biasanya kita tetap kontrol enggak ronsen. Tensi Tensi. darah, terus paling cek kadar oksigen, ada kan pakai oximeter gitu, sama dikasih obatnya. Terus nanti dipantau selama pemberian obatnya, keluhannya apa aja gitu. Di Jadi sana Mbak sih 14 hari di Wisma Atlet. 16. Oh, 16. Ibu yang 14 ya? Iya, gitu Kenapa deh. lebih lama Mbak dibandingkan Ibu? Kemarin sih alasannya kita kan obat full tuh di 10 hari pertama ya. Jadi 10 hari pertama tuh semua dikasih pengobatan beda-beda. Maksudnya sesuai gejalanya. Dan setelah 10 hari baru kita waktu itu di swab. Ya, waktu itu swab 10 hari. Nah, setelah 10 hari swab, biasanya hasilnya 3-4 hari. Tapi hasilnya punya aku tuh nggak keluar-keluar. Tahu kenapa. Mereka sih kemarin asumsinya bahwa memang, kita kan kalau di swab kan tes PCR-nya nggak cuma di satu lab di sini. Biasanya kita juga harus oper ke lab-lab yang lain karena memang mengingat kapasitasnya gitu kan. Biar pengerjaannya juga lebih cepat. Nah, katanya kalau untuk sampel aku waktu itu hasilnya nggak kebaca, maksudnya bukan nggak kebaca tapi nggak bagus, katanya gitu. Jadi belum tahu ini hasilnya positif atau negatif, katanya gitu. Makanya masih di hold, masih ditunggu dulu sampai keluar hasilnya bagus. Jadi kayak di retest lagi sampelnya, di retest lagi sampai ada hasilnya apakah positif atau negatif gitu. Dan sebenarnya setelah swab itu ya 4 hari pemulihan itu udah benar-benar tinggal kitanya ngerasanya gimana, sehat atau enggak. Terus kan karena di sana udah terutin ya makannya di jadwal, obatnya paling setelah 10 hari itu ya aku udah apa sih, vitamin aja sih waktu itu. Vitamin ya. Setelah itu Vitamin C. sama antasida juga sih, aku masih dapat antasida karena ya itu menghindari mualnya kan, karena kalau mual kan nanti nggak mau makan ya kan. Iya. Jadi paling itu sih. Udah di sana ya kegiatannya yang pasti pagi itu kita berjemur matahari, yang itu memang sangat-sangat penting banget buat teman-teman kalau udah kena COVID gitu kan. Terus selebihnya sih ya memang kegiatan mandiri sih. Nah, cuman memang waktu di sana itu kan ada treatment obat. Yang nggak enaknya sih memang kita harus menghadapi efek samping treatment obatnya gitu. Apa tuh Mbak efek Jadi sampingnya? kalau aku sendiri tuh memang pusing banget, benar-benar pusing banget. Terus tetap masih mual. Tapi memang mau makan sedikit-sedikit karena memang kan harus minum obat ya. Jadi mau nggak mau harus makan. Terus ya karena pusing dan mual, akhirnya juga masih nggak terkondisikan juga waktu itu di sana. Akhirnya cuman benar-benar bisa fokus kan pagi sarapan, udah sarapan beberes di tempat wismanya, habis itu habis berjemur terus habis bebersih siang kita makan, minum obat, udah istirahat lagi sampai sore kalau memang kuat ya jalan sore, terus malam istirahat lagi gitu. Cuman memang ya itu kalau aku sih tipe orangnya memang agak susah pas pusing, kalau udah pusing kan gimana ya, menghambat semua kegiatan juga kan. Waktu itu keadaannya aku memang sudah ready mau kuliah lagi kan, masuk semester baru, tapi memang karena aku ngerasanya pusing, ya udah akses aku terbatas aja, aku ya istirahat aja, udah nggak mikirin yang lain-lain akhirnya gitu deh. Jadi selama 14 hari itu Mbak nggak pegang laptop gitu ya? Maksudnya nggak ngerjain apa-apa? Mengusahakan, sangat-sangat Mengusahakan ya? mengusahakan, cuman ternyata ya nggak dapet juga. karena udah pusing kayak ya Allah, misalnya bertahan sama badan sendiri nggak pusing aja tuh Iya, udah iya. berjuang banget ya ternyata. Ditambah lihat laptop kok nggak fokus ya, Iya. disuruh istirahat. Tapi bawa laptop ke sana Bawa karena untuk aku memang lagi ini ya, membunuh kebosanan. iya, dan memang aku ada kelas malam udah Oh. mulai kan, jadi ya udahlah yang penting datang absen aja dulu Iya. kelas gitu.
Ya, dan ya nggak aktif sih, cuman maksudnya ya yang penting aku udah datang hadir Iya, gitu. ikut. Pelajarannya apa ya aku nggak tahu. Udah ikut juga, udah alhamdulillah ya. Iya benar, udah deh kayak gitu. Ya alhamdulillah sih, dan aku mikirnya kayak selama di sana juga karena itu fasilitas kesehatan diinin sama pemerintah ya, semua fasilitas sarana juga dicukupi, dan aku mikir kayak ini kalau orang yang nggak ngerti, nggak dapat akses seperti ini, ya sayang. Makanya Iya, beberapa iya. kan kita juga tahu ya pada akhirnya kasusnya itu berakhir pada hal yang nggak kita inginkan gitu, kematian misalnya, mungkin karena memang nggak ada akses, terus Iya, iya. juga nggak bisa dapat perawatan kayak gitu. Itu yang ini sih. Akhirnya juga di sana sambil sambil juga pusing-pusing, kadang-kadang kan teman-teman masih suka chat ya. Senang sih, maksudnya ada yang nemenin gitu Iya. kan. Kadang juga ya Allah gue pusing banget pengen istirahat, tapi Iya, iya. tapi juga nggak bisa Kebayang. egois gitu kan. Iya, teman-teman juga butuh butuh tanya, butuh tahu gimana gimana step-stepnya. Sambil juga aku yang Edukasi ngechat juga ya. aja kalau itu baru aku kasih tahu ini. Oh, kalau kamu kayak gini harus gini, coba gini gitu. Itu sih. Dan kita tuh lumayan lama juga, karena kalau bapak sendiri 10 hari ternyata Oh, di di rumah rumah sakit tuh sakit. udah pulang duluan. Jadi pas kita masih di Wisma, bapak udah pulang, udah di rumah. Tapi pas rumah kita kosong tuh ya udah digini juga sih sama kakak tuh, didisinfektan, terus ya ternyata mereka juga kan apa ya, hal-hal yang mungkin masih ada di sini kan, kayak tempat tidur berarti kan karena kita sering di situ, kamar mandi ya Oh iya, dibersihin, dibersihin. terus ruangannya semua disemprotin, seputar itu sih waktu kita nggak ada. Jadi pas ayah pulang juga ya nggak khawatir juga, maksudnya oh itu udah 10 hari yang kita juga berasumsi semoga virus yang ada di dalam rumah udah nggak ada ya, dan itu juga udah didisinfektan juga sama kita. Jadi alhamdulillah semoga itu baik-baik aja, dan ya alhamdulillah sih ayah di rumah baik-baik aja sih setelah itu juga. Cuman memang karena penyakitnya lambung ya itu, jadi COVID-nya udah selesai, ya Lambungnya belum lambungnya belum selesai. selesai. Iya. Iya gitu. Kita juga setelah dari Wisma nggak langsung boleh keluar gitu, karena kan memang Wisma itu daerah infeksius sudah pasti ya, semua Iya, semua yang ada di sana benar-benar. ya udah virus semua isinya Iya. gitu. Jadi ya kita juga udah pulang tetap harus isolasi mandiri dulu, memastikan stabilitas badan kita, dan juga memastikan kita tidak menjadi carrier untuk penular yang lain gitu kan. Karena kan apalagi kita yang udah pernah ya, orang yang kagak berasa sakit, si OTG ini kan juga rasanya sehat, Iya. keliaran kemana-mana, ya kan, akhirnya keliaran kemana-mana ya nularin juga gitu kan. Ya case-nya kan juga dari ayah aku, ya maksudnya ayah aku kan masih ke pasar, harus masih ke masjid, harus pergi-pergi keluar, ya Nah itu memang bentar Pak, banyak. ayah Mbak waktu eh sebelum itu ada kontak dengan yang lain apa seperti apa? Misalnya karena apa namanya ditularkan lewat kontak atau Nah, seperti ya itu yang memang nggak bisa ke tracing oh gitu. gak ke tracing ya? Juga, karena ya itu, ayah kan masih keluar ke pasar, dagang, masih sholat jamaah bareng ke masjid, terus ya menurut aku banyak spot-spot memang Iya iya. jadi media gitu ya, yang kita nggak tahu sebenarnya dari mana gitu kan. Iya. Dan apalagi memang kadang-kadang ya namanya orang tua ya, maksudnya kalau kagak berasa, ibaratnya apa sih orang nggak ada penyakit kayak gitu juga Suka gitu nggak kan, kalau dirasa nggak kalau benar-benar orang nggak tua. Iya. ngerasain, iya nggak ngerasain yang parah, jadinya nggak percaya gitu kan sama COVID, padahal COVID itu ada gitu. Jadi itu memang juga jadi pelajaran gitu, karena masker, cuci tangan itu juga masih satu hal yang apa ya, sepele tapi it's really really hard to do for your family. Itu kayak something that you have to introduce more and more deh, maksudnya karena memang gak semua orang aware sama hal-hal yang kayak gitu. Iya. Itu tuh di keluarga aku juga termasuk. Aku sendiri pun aku sangat menjaga kalau karena memang aku sudah tahu bahayanya, apalagi memang background kita juga dari sains yang kita tahu gitu kan. Jadi setiap aku keluar masker, cuci tangan itu pasti, dan
Dan aku berharap bahwa aku tidak jadi media penular karena aku tahu ada yang namanya OTG. Jadi setiap berinteraksi sama orang luar, kayak aku kan harus ngajar freelance sama anak-anak gitu ya. Iya. Itu ya aku tetap pakai face shield gitu kan. Ke Mm. tempat dia pun aku juga semua protokol yang bisa aku jaga selalu aku jaga gitu. Makanya kemarin pun pas ketika aku ternyata positif, itu agak memberatkan juga tuh buat orang tua yang Iya. ketemu sama aku anaknya gitu kan, karena mereka juga akhirnya harus swab anaknya kan, khawatir menular atau enggak. Alhamdulillahnya sih nggak menular gitu kan, maksudnya mereka anaknya negatif. Dan ya itu sih hal-hal yang kayak gitu yang juga jadi pelajaran pas ketika kita COVID. Jadi setelah semua positif, habis itu ayah di rumah sakit, aku di Wisma Atlet sama ibu, habis itu juga selesai isolasi, masih isolasi di rumah. Sambil isolasi di rumah juga udah aku lebih fokus jadi beres-beres, bebersih semua gitu kan. Karena Semprot-semprot. aku mikir iya, jadi kayak mikirnya kayak barang-barang kita yang dari Wisma kan juga mesti harus disterilisasiin juga gitu kan. Terus rumah ya meskipun udah nggak ada COVID, tapi karena udah lama ditinggal ya tetap aja harus dibersihin juga gitu kan. Ibu kan di bawah, aku di atas, jadi emang fokus ruangan yang ada di atas ya biasanya semua aku yang bersihin. Terus apalagi ya mastiin sih semua barang-barang yang memang bisa mencemari, bisa jadi media penular, kita coba ini lagi, telisik lagi yang mananya kayak gitu. Karena kan memang kita tahu apa ya, virus COVID misalnya bertahan di mana, plastik berapa jam, di kardus berapa jam, gagang pintu, hording, semua yang kita sering pegang kayak gitu. Jadi itu juga dijaga banget. Dan alhamdulillah sih setelah itu aku juga malah justru setelah 10 hari nggak ada terapi obat itu udah ngerasanya sehat aja sih. Justru pas sudah nggak ada treatment obat tuh udah rasanya sehat aja. Cuman memang karena untuk jaga-jaga, benar-benar menjaga jarak juga, karena ada yang masuk, ada yang keluar gitu kan. Jadi pas kita udah agak lama di situ, pasti ada lagi baru yang masuk, ada lagi yang masuk ke Wisma. Dan itu harus dijaga, jangan sampai banyak berinteraksi juga, karena kan mereka berarti masih baru ya, baru kena gitu. Jadi virusnya kan masih aktif gitu. Dan ini juga sebenarnya yang jadi harus teman-teman ketahui bahwa there's nothing for herd immunity menurut aku ya, in my perspective. Karena virus itu tuh kan gampang mutasinya ibaratnya. Riset terbaru juga ya sudah dikeluarkan bahwa ternyata variasi genom virusnya Indonesia tuh banyak gitu. Udah nggak ada, bukan nggak ada, udah jarang ditemuin virus genom yang asli seperti yang ada di Wuhan gitu. Kemarin aku baca-baca ternyata yang virus genomnya yang masih asli, profilnya kayak yang dari Wuhan itu cuma bukan di Jawa, di Manado, Papua gitu, di luar Jawa, yang memang mereka melakukan lockdown ketat. Kita tahu sendiri kan Papua tuh wilayah yang melakukan lockdown ketat ya. Gitu. Nah, karena itu justru jadi masih asli profil virusnya. Tapi yang ada di Jawa ini sudah sangat bermutasi jauh. Sudah variasi virusnya sudah banyak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang nggak apa-apa lah, nanti kalau udah kena nanti nggak akan kena lagi. Ya enggak juga coy gitu. Enggak gitu ya. Prinsipnya enggak gitu ya. karena tuh si virus juga ikut balapan sama kita gitu. Bangun buat eksistensinya mereka juga balap-balapan sama kita. Jadi tetap aja kamu yang udah kena yes masih beresiko kena tuh. Itu juga yang akhirnya butuh diketahui ya sama teman-teman. Jadi kalau aku nggak apa-apa loh kena COVID, dan juga berarti kan aku nanti nggak akan kena lagi gitu. Itu jangan dipercaya. Jangan gitu ya Mbak ya. Tetap jadi harus hati-hati kalau ya. udah kena, betul, dan kalau udah kena COVID ya jadi pelajaran, berarti gak enak kan sakit. Kalau yang aku kan ngerasain ya, maksudnya ngerasain ada gejala jadi terus bosen 14 harinya itu sakit, bukan cuma sakit fisik sih, emang itu psikis ya juga. Bu. Bu lagi Mbak. Agak boleh kemana-mana, bayangin aja ya. Ibaratnya kan gitu ya. Terus tapi dukungan dari teman-teman gimana tuh Mbak? Iya, alhamdulillah memang ketika akhirnya aku coba membuka diri ya, justru kan yang anehnya pas teman-teman tahu, ayo Ti, vitaminnya ini gitu. Jadi mereka justru nggak apa-apa, itu
itu tuh bukan aib gitu, itu bukan sesuatu hal yang harus ditutupin gitu. Apa yang kamu rasain sekarang diiniin, dicoba dikomunikasiin biar nanti mungkin kita bisa bantu apa. Ya alhamdulillah justru malah responnya positif banget. Pas kemarin di Wisma tuh aku kadang sambil pusing-pusing juga kayak harus, karena kan ada tempat buat kita ngambil barang-barang yang dikirim dari luar. Balik nggak nerima paketan dari teman-teman Masya gitu ya. Allah. Masya Allah, ya aku juga nggak habis pikir, wow kok sampai seperti itu atensinya, aku jadi terharu sendiri juga gitu. Karena seminggu pertama itu justru aku udah ngedrop psikis, ngedrop sakit, ternyata pas aku coba ngasih tauin tentang apa yang sedang dirasakan, justru teman-teman lebih punya supportnya luar biasa, Masya Allah gitu, yang wow gitu ya. Itu ini juga sih salah satu yang bikin mengharukan ya Mbak. Bukan cuma mengharukan tapi memang menyemangati kami juga. Dan ya aku mau nggak mau kan memang banyak ibu ayah, jadi kan kenal sedikit-sedikit, ini loh teman aku yang ini, ada teman aku yang ini gitu kan. Dan semoga itu juga jadi wasilah untuk ayah sama ibu juga nanti akhirnya ke depannya lebih aware gitu ya, ternyata memang penyakit ini ada dan memang harus dijaga, kita harus hati-hati cuci tangan dan masker gitu. Dan itu memang alhamdulillah sih sampai sekarang aku jadi merasa berefek gitu. Jadi memang ada orang-orang yang harus dapat pelajaran dengan menderita langsung gitu ya. Iya. Gitu ya. Biar dan mau berubah sikapnya ya Mbak. Iya. Dan ternyata juga memang ada orang-orang yang memang harus bersabar dengan kayak aku kalau aku sendiri kemarin itu lebih ke diri aku sendiri tuh, kayak aku udah jaga diri banget, aku udah keluar sana sini banget gitu, dan ternyata ketularannya dari orang terdekat gitu kan, yang buat aku, ya kenapa mesti aku ya Allah, kan aku udah benar-benar jaga. Justru di situ diujinya. Kalau bisa marahnya mau waktu itu sebel-sebelnya tuh kayak, ya Allah udah kenapa jadi begini gitu ya. Tapi ya aku sendiri sih nggak mudah sih buat aku, cuman alhamdulillah sih waktu ya udah lewat, sekarang alhamdulillah bisa lewat ya, berarti ya Allah lewat gitu. Itu wah, pelajarannya nggak cuma sakitnya gitu, tapi banyak hal dari situ gitu. Mbak, itu Dan tadi buat terkait teman-teman ya gimana? Iya, buat teman-teman juga tuh banyak yang tidak mau mengungkap atau kemudian khawatir, menyembunyikan juga ya, takut swab gitu kan. Kata aku, ya jangan, inilah maksudnya kita jadinya jangan mikirin diri kita sendiri gitu, karena si ayah itu kan nggak tahu dari mana, dan mungkin orang yang nularin beliau itu adalah OTG atau gimana kan, dan kebetulan beliau memang kondisinya lemah, maksudnya ya udah orang tua gitu kan, malah jadi ngerugiin yang lain gitu. Jadi kalau kamu punya gejala atau tanda-tanda dan memang kamu pernah interaksi sama orang yang suspek, ya buru-buru aja. Maksudnya kalau memang kamu nggak mau swab, tapi ya kamu dikencengin gitu protokol kesehatannya. Jangan sampai akhirnya kamu merugikan orang-orang yang lain di sekitar kamu gitu. Itu tuh. Mbak, tadi di Wisma Sas itu bayar apa gratis, Mbak? Di Wisma Atlet itu Wisma Asas lagi, sorry. Wisma Asas mah itu Wisma Asas kosan aku. Wisma Atlet? Wisma Atlet. Wisma Atlet itu harusnya sih nggak bayar. Kalau teman-teman punya BPJS, kalau punya teman-teman punya BPJS itu dari awal kita pelaporan kan memang swab positif, KK, KTP, sama kartu penjaminannya BPJS atau kartu asuransi yang lain gitu. Terus nanti semua diurus dari fasilitas kesehatan terdekat. Tapi ada juga sih yang datang langsung ke Wisma, misalnya satu keluarga memang mereka positif, akhirnya mereka datang langsung berinisiatif daftar langsung ke sana buat isolasi kayak gitu. Kalau kami keluaran dari puskesmas yang fasilitasin. Dan memang harusnya peraturannya ada loh, ketika kamu kena COVID, itu memang ada fund di sana, ada budget anggaran di sana, jadi harusnya sih tidak berbayar. Tidak berbayar ya. Saya sebagai informasi kan juga untuk teman-teman gitu Mbak yang tapi kan memang setiap rumah sakit itu berbeda juga tuh kebijakannya gitu. Makanya kadang-kadang ada orang yang harus mengeluarkan sampai ratusan juta untuk
kesembuhannya kan kemarin juga. Padahal harusnya sih enggak gitu. Maksudnya ada komunikasi untuk kemudian gimana pembiayaannya. Karena COVID ini pandemi dan itu udah dijamin sama pemerintah untuk ada anggarannya gitu. Iya, iya. Gitu sih. Oke Mbak, Apalagi? kira-kira pesan apa nih yang bisa Mbak sampaikan ke khususnya teman-teman ini ya, teman-teman masih muda gitulah yang bisa jadi dia OTG tapi kalaupun misalnya dia kena OTG jangan takut juga gitu. Gimana ya? Hati-hati tapi kalau kena nggak usah takut gitu. Gimana tuh Mbak? Iya, Ininya iya prinsipnya harusnya benar-benar. seperti apa tuh? Iya, memang ini juga sih ya. Kadang-kadang kita juga ngerasanya orang tuh abai itu karena memang mereka nggak ngerasain gitu. Cuman kan kalau tunggu sampai ngerasain dulu ya sayang gitu ya. Karena sampai sekarang aku masih update terkait bagaimana treatmentnya, bagaimana pasca COVID, orang-orang dengan pasca COVID gitu kan. Dan memang meskipun kita ngerasanya sehat, memang pasti ada penurunan fungsi yang itu ya karena COVID itu sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman kalau harus ngerasain dulu, kasihan nanti ada penurunan fungsi tubuh gitu, yang itu yang jadi bahaya gitu kan. Jadi mendingan mencegah daripada udah kena duluan. Mencegahnya gimana? Ya sederhana, mencuci tangan, menjaga jarak, sama memakai masker gitu kan. Iya, Jangan udah itu bosan-bosan aja. ya Mbak ya. Itu tuh udah sangat-sangat sederhana yang harus bisa diterapkan. Dan apa ya, buat teman-teman yang belum aware ke situ, dan apalagi sekarang ya ngerasanya kayak udah nggak akan ada tahun depan kita udah bisa Sekarang sekolah, kita bisa udah kerja, pada lupa kayaknya sekarang Mbak. iya, anda kayak padahal baru PSBB transisi, itu jangan gitu, masih ada, case-nya masih meningkat Masih meningkat jauh, trennya terus. jadinya kayak itu belum selesai gitu. Dan menjaganya itu, dan sekarang OTG makin banyak gitu, jadi ya benar-benar dijaga. Ini penyakitnya bukan cuma buat kamu pikirnya, tapi pikirin orang-orang terdekat yang memang rentan gitu. Itu tuh yang butuh banget dijaga. Dan kalau misalnya memang ya Siti kemarin tuh aku kayaknya kontak deh sama teman kerja aku dan ternyata dia positif, tapi kan kalau aku swab sendiri nggak mungkin gitu. Itu terjadi banyak juga kan. Dan kalau rapid itu tidak akurat sama sekali untuk melihat apakah kamu COVID atau enggak. Sama sekali ya Mbak ya. Iya, karena gini ya, kalau kita sederhananya, rapid itu mengukur apa ininya kita kan, sejauh mana kekebalan imun kita membangun, kan IgG, IgM itu kan mengukurnya itu. Sedangkan COVID-nya itu sudah ada dan dia tuh baru kelihatan membangun imunitasnya setelah 7 hari gitu. Jadi ketika kamu sudah terinfeksi pun kamu nggak bisa akurat dilihat dari rapid itu gitu kan, kecuali kalau kamu ngukurnya sudah 7 hari setelah kontak sama teman kamu misalnya gitu kan. Kalau kamu nge-rapidnya 2-3 hari terus kamu rapid, ya nggak akan kelihatan hasil rapidnya. Dan terus kalaupun hasil rapidnya positif, itu tidak menjamin itu COVID misalnya. Bisa jadi itu ternyata penyakit lain gitu kan. Tuh, jadi kan memang paling akurat saat ini mau nggak mau cuman swab yang itu pakai PCR, dan itu memang berbayar masih kisaran mahal. Berapa sih Mbak? Gitu. Kisarannya? Sekarang sih udah di standar ya, minimal standar 900.000. Waktu aku kan masih 1 jutaan lebih ke atas. Ayah aku swab dia kemarin udah di atas 2 malah dia swab. Ya Allah. Aku sendiri juga kan aku butuh ngambil yang cepet, lumayan juga gitu, dan itu semua mandiri gitu kan. Ya buat mungkin buat kami yang memang masih bisa mengusahakan itu ya cukup gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin ya kesulitan, ya lumayan ya swab doang 900.000 sejuta gitu kan misalnya. Jadi ya memang akhirnya waktu itu aku juga edukasinya ya kalau memang swab itu nggak mungkin tapi udah ada gejalanya, ya itu sih dijaga, berarti jangan sampai kontak sama orang. Jangan sampai kontak sama orang lain dulu kayak gitu kan. Terus kitanya imunitasnya juga dibangun, maksudnya jadinya bukan cuma isolasi di rumah aja, tapi ya di vitamin lah, madu tuh udah ini banget sih, lumayan banget madu, terus kurma, sari kurma misalnya, vitamin C itu ya dari makanan
makanan yang yang aku konsumsi itu udah cukup banget. 500 gram vitamin C itu dari buah, sayuran, lauk pauk. Kalau memang lauk pauknya itu mineral itu dapat banget gitu. Dan memang kan yang agak sulitnya kalau kemarin teman-teman ngobrol sama aku kan, teman-teman aku rata-rata dia mungkin kerjanya di ruang tertutup ya. Yang agak susah kan iya. AC gitu AC, kan. Jadi kan yang agak susah kena matahari misalnya. iya. Ya itu berarti yang harus di-boost itu matahari gitu. Karena udah ada risetnya ya, ternyata kan makanya kemudian Gojek di PSBB, bukan Gojek, platform online, kendaraan online itu setelah PSBB yang kedua ini masih diperbolehkan karena prevalensi orang yang driver itu kecil tertular COVID gitu kan, karena memang aktivitas mereka di luar rumah kena matahari gitu kan, terus juga banyak berkegiatan gitu. Nah, yang itu ternyata justru tidak didapat sama pegawai-pegawai yang kerjanya di dalam ruangan, mahasiswa juga mungkin yang masih di kelas. Jadi ternyata ya mau nggak mau sinar matahari itu penting banget, pola hidup sehat, tidak begadang, itu menjadi hal yang harus diperhatikan ketika kamu memang sedang berada di fase kayaknya aku kena deh, karena aku kena suspek. Tapi kalau swab aku juga nggak mungkin misalnya. Ya udah, berarti dijaga itu. Terus kemarin tuh sempat juga ada teman kan memang kena itu dan dia misalnya kepala keluarga gitu. Atau dia tuh istri dari satu rumah yang dia tuh istrinya dan ada anak yang harus masih disusuin misalnya gitu kan. Memang agak berat akhirnya, tapi ya mau nggak mau harus dijaga ke situ karena kasihan kalau nanti kena itu anaknya. Di sana pun di Wisma Atlet itu ada beberapa anak bayi, balita yang itu harus ikut swab tuh perih gitu. Terus ya Allah, kita aja nggak deh nangis apalagi mereka gitu kan. Jadi ya dijaga baju luar sama baju di dalam rumah dipisah, sering-sering rumahnya dibuka kan biar kena matahari. Terus ya pasti harus dibersihin sesering mungkin ketika memang sudah lagi kena COVID. Terus alat makan ya harus dipisah mau nggak mau, itu juga ini banget gitu. Itu sih yang kemarin aku juga kasih tahu sama teman-teman bahwa kalau ya memang abis berhubungan sama teman yang suspek, terus kita nggak mungkin swab gitu kan, ya berarti ya paling usaha terdekatnya itu gitu. Terus membatasi diri itu jadi sangat penting. Masker meskipun di dalam rumah akhirnya kan jadi harus tetap pakai masker karena jangan sampai keluarga ikut tertular gitu. Kalau kamu nggak punya penyakit bawaan sih sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksudnya bukan nggak apa-apa ya, tapi kesembuhannya memang tinggi, sangat tinggi. Kita tahu tingkat kematiannya kan cuma berapa persen. Tapi kan yang bahaya ketika ternyata kamu punya penyakit bawaan. Terus yang bahaya dan kontak ketika dengan orang tua yang punya penyakit bawaan gitu ya. Punya orang tua yang penyerta. punya penyakit penyerta, dan orang tua kan meskipun dia nggak punya penyakit mereka juga rentan karena memang dia udah tua ya. Terus anak-anak kan, meskipun anak-anak itu kuat ya, maksudnya kalau anak-anak kan juga tingkat imunitasnya jauh lebih kuat dari orang dewasa ya, tapi ternyata kan di Indonesia ditemukan kasus kematian juga COVID pada anak-anak kan, yang otomatis ternyata ya tidak sesederhana itu kamu melihat anak-anak tuh kuat terus kamu bisa cium-cium semau kamu kalau kamu kena COVID kan, kayak gitu. Itu juga harus dijaga gitu. Ini di rumah tuh sehabis kita COVID itu sebulan lebih, 2 bulan itu nggak ada tuh anak-anaknya kakak gitu datang, nggak ada karena memang kita iya jadi karena ya jangan sampai kayak gitu. Iya sih itu tuh penting banget. Ini tadi terakhir juga aku masih dapat kabar teman bahwa ternyata positif temannya, Mbak. Bahkan dia tidak merasakan apa-apa, tapi ternyata OTG kan tanpa gejala. Ya welcome, memang sekarang itu trennya seperti itu. Tren-trennya adalah penyakitnya tanpa gejala dan itu tetap harus diwaspadai. Kan kematian terakhir juga karena hypoxia ya. Hypoxia kan keadaan dimana teman-teman nggak sadar kalau kadar oksigen udah turun, tahu-tahu udah ngedrop gitu kan. Dan itu juga butuh diawasi. Makanya pun kalau misalnya kalian khawatir, ya kalau bisa lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kalau memang tidak bisa lapor, berarti menjaga pola hidup sehatnya harus dikencengin lagi. Dan kalau memang ada tanda-tanda, misalnya
saya udah meriang nih, udah 5 hari, 10 hari gitu. Tapi ternyata aku nggak sembuh-sembuh, ya baiknya lapor aja sih. Maksudnya mungkin semoga nanti ada fasilitas lebih baik Iya, daripada ada nanti kita penanganan. mengira-ngira sendiri, justru nanti jadi bahaya gitu. Iya. Luar biasa Gitu. sekali Mbak ininya sharingnya. Jadi kita tahu gimana nanti apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau ada di fase itu seperti itu, dan kita juga harus hati-hati yang meskipun muda gitu ya, jangan sampai egois gitu, memikirkan diri sendiri, karena kan kita mah kuat gitu, enggak gitu juga, tapi kita tetap harus menjaga tadi, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan gitu ya Mbak. Dan trennya sekarang masih gitu, masih naik gitu, jangan Naik sampai terus lupa di gitu. Jakarta, naik banget tuh. Kemarin katanya tembus sampai 5.000 sehari. Wow, 5.000 tuh. Wow. Itu orang semua positif COVID. Jadi teman-teman ayolah dijaga ya. Gak enak sekolah online, aku juga tahu. Kerja online juga gak enak. Jadi Betul. tolong dijaga. Mungkin kalau kita benar-benar bisa menjaga kan, insya Allah tahun depan bisa lebih baik gitu. Amin. Ya Mbak Anti, mungkin itu aja yang bisa kita bagikan gitu ya ke teman-teman. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari perbincangan siang hari ini. Dan ya kita semua berharap semoga COVID-19 ini segera sirna dari muka bumi ini dan kita bisa beraktivitas sesuai dengan seperti biasa gitu ya. Betul. Itu aja ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau curhat terkait perkovidan gitu ya, mungkin bisa ke Mbak Anti. Mbak Anti ini dulu adalah teman saya ketika di kampung Inggris. Jadi kita satu kosan ya Mbak Anti ya. Iya ya Iya. ampun. Gak nyangka banget ya, udah berapa tahun lalu gitu. Alhamdulillah masih bisa jaga Silaturahmi. silaturahim. Iya. Keren nih. Iya. Mbak Anti sehat-sehat ya Mbak. Sama-sama Elsa juga ya. Iya. Iya, makasih Ingat Mbak. protokol kesehatan dijaga. Siap. Aku selalu di rumah insya Allah. Kalau nggak terlalu urgent ya. Iya benar-benar. Iya. Oke, makasih Oke. teman-teman. Makasih Mbak Anti. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.